Shalom adik-adik, kembali lagi kita. Hari ini hari yang bersukacita, kita berkumpul di ibadah online video Kakak Remaja Gemis Baik Allah. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, teman kita Noel akan membuka ibadah kita dalam doa pembukaan. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini kami berterima kasih karena kami dapat ibadah meskipun dalam bentuk video ya Tuhan. Berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir agar kami dapat memahami isi firman-Mu. Dan berkatilah juga teman-teman yang lain yang mungkin belum bisa bergabung agar kedepannya bisa bergabung dalam mengikuti ibadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih banyak Noel atas pelayanannya pada doa pembukaan. Sekarang kita memuliakan nama Tuhan dengan judul bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sebentar lagi Engku Andrew akan melayani kita dalam pelayanan firman dan kita akan bersama-sama merenungkannya. Tetapi sebelum itu, kita angkat satu pujian, Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, tak
setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Baiklah adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan terambil dari kitab Titus 2 ayatnya yang ke-11 sampai 15. Sekali lagi dari Titus 2 ayatnya yang ke-11 sampai 15. Namun sebelum kita membacanya bersama-sama, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, menyampaikan Tuhan permohonan kami agar kiranya Engkau hadir tengah-tengah kami pada saat pembacaan firman nanti Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau berkati hati kami agar selalu tertuju kepadamu dan kami siap mendengarkan akan firman-Mu. Inilah yang menjadi doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, Titus 2 ayat 11 sampai 15. Kalau teman-teman sudah membukanya, mari kita baca bersama-sama dan aku akan membacakannya untuk kalian ya. Titus 2 ayat 11 sampai 15 dengan judul perikop Kasih Karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, tema pembacaan kita pada pagi hari ini adalah The reason is you. Artinya apa? Yaitu engkau adalah alasan. Maksudnya apa sih? Mari kita bahas bersama-sama. Namun sebelum kita berbicara lebih jauh tentang pembacaan yang kita tadi baca, aku mau menyampaikan satu ilustrasi, satu gambaran tentang satu kisah yang nanti akan membantu kita dalam memahami firman ini. Ilustrasinya seperti ini adik-adik. Suatu hari ada seorang anak dan bapaknya, di mana bapaknya ini selalu menasihati anaknya tersebut untuk tidak bermain di jalanan atau bermain di tempat-tempat umum, jalan raya ya. Karena kebetulan anak-anaknya ini hobi sekali bermain layangan adik-adik. Nah, anaknya pun bertanya-tanya, kenapa saya tidak bisa bermain di jalanan? Ayahnya tidak memberitahukannya dia. Ayahnya selalu bilang, jangan bermain di jalan raya. Kalau main layangan, jangan main jalan raya. Namun karena pertanyaan dari sang anak ini tidak dijawab oleh sang ayah, si anak ini tidak menyadari atau tidak menggubris omongan dari ayahnya itu, sehingga suatu hari bermainlah dia layangan di tengah jalan, teman-teman.
Dan apa yang terjadi teman-teman? Ya pasti teman-teman sudah menebaknya ya. Kalau bermain layangan, apalagi di tengah jalan, punya risiko bisa tertabrak kendaraan atau apapun itu. Dan betul saja anak itu akhirnya mengalami kecelakaan dan akhirnya tertabrak kendaraan. Nah adik-adik, itu ilustrasi yang pendek adik-adik. Ya terkadang kita tidak tahu maksud dan tujuan dari Tuhan, sama seperti kisah tadi di mana anak itu tidak mengetahui tujuan dari nasihat ayahnya. Tapi adik-adik, yang perlu kita sadari bahwa ayahnya tadi menasihati untuk kebaikan dari si anak gitu, supaya tidak tertabrak. Tapi karena kebebalan hati anaknya, karena si anak itu bersikeras untuk tidak menuruti nasihat orang tuanya, sehingga apa yang terjadi? Tertabrak kendaraan. Nah, manusia atau kita semua seringkali seperti itu adik-adik. Kita terkadang marah kepada Tuhan. Kita terkadang kesal sama Tuhan karena apa? Karena Tuhan sepertinya tidak memenuhi semua apa yang kita inginkan. Ya, misalnya kita berharap kita ranking 1 di kelas, tapi kok ternyata ada teman lain yang ranking 1. Atau kita minta sesuatu barang ke orang tua, kita juga minta sesuatu ke Tuhan melalui doa, tapi kenyataannya kita belum mendapatkannya. Dan apa yang terjadi? Kita pasti marah ke Tuhan. Kita akan bilang Tuhan itu enggak mengerti kita, Tuhan itu jahat. Padahal teman-teman, seperti kisah tadi, Tuhan itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kadang-kadang memang pahit. Kadang kenyataan yang kita hadapi memang tidak sesuai sama yang kita mau. Tapi teman-teman, semua itu karena Tuhan mengasihi kita. Kenapa dia menasihati anaknya, kisah tadi? Karena dia begitu mengasihi anaknya, dia tidak mau anaknya tertabrak mobil. Begitupun Tuhan begitu mengasihi kita, dia tidak mau kita jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Biasanya keinginan manusia itu berhubungan dengan daging. Daging itu adalah kemauan duniawi kita. Kadang-kadang kita minta hanya untuk kesenangan kita saja gitu, tapi bukan yang Tuhan mau. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, di perikop ini tertulis kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Untuk itu adik-adik, pembacaan kita mengingatkan kita adik-adik bahwa kasih karunia Tuhan tuh udah menyelamatkan kita. Jangan sampai kita tidak sadar itu, atau kita lupa, atau kita cuek, sampai akhirnya karena tidak menghargai kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita menerima celaka, menerima yang lebih parah, itu kita menerima maut, teman-teman. Maut itu bukan maut dalam hal mati atau merenggang nyawa, bukan, tapi kehidupan setelah kita di dunia ini, kita akan menuai kehidupan yang bukan di sorga, teman-teman, kalau kita menerima maut. Nah, untuk itu pembacaan kita pada pagi hari ini mengingatkan agar kita selalu berbuat baik. Nasihat Tuhan adalah agar kita selalu berbuat baik, teman-teman. Karena apa? Tuhan sudah mati untuk kita. Tuhan menasihatkan kita hiduplah sebagai manusia yang kepunyaan Allah, yaitu manusia yang hidup baik, bertutur kata baik, berpikiran positif, tidak suka iseng, kemudian menjaga tubuh kita dari banyak hal yang menggoda kita. Contoh, mulai sekarang di zaman ini tuh cukup jadi lumrah ya melihat orang yang memiliki tato atau narkoba. Itu hal-hal duniawi yang Tuhan bilang jangan sekalipun kamu jatuh
ke dalam hal tersebut, teman-teman. Dan diingatkan juga melalui firman ini bahwa selain juga kita harus mengikuti nasihat Tuhan, kita pun harus menunjukkan kewibawaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika orang lain melihat kita, orang lain pun mengenal Tuhan, dan orang lain tidak meremehkan Tuhan melalui kesaksian hidup kita. Begitu adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini menyimpulkannya. Aku mau sampaikan kembali bahwa the reason is you. Jadi alasan Tuhan berfirman, alasan Tuhan menyelamatkan, mati di kayu salib dan bangkit hanya karena kita, karena Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan pasti gak akan berfirman apa-apa. Tuhan akan bilang silakan kalian hidup semaunya kalian manusia. Itu nanti ya kalau mau masuk neraka ya silakan, masuk surga ya silakan, gitu ya. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu begitu mengasihi kita sampai Dia menasihati kita, Dia mati di kayu salib, Dia bangkit. Semua hanya karena kamu dan aku. Itu adik-adik. Demikian firman Tuhan yang bisa aku sampaikan. Kiranya firman ini dapat dimengerti dan tidak membuat bingung, dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita di sekolah, di pergaulan, di keluarga, dimanapun kita berada. Amin. Ko Andrew, terima kasih banyak atas pelayanan firman-Nya. Semoga firman yang diberikan kepada kita semua pada hari ini tetap menguatkan iman kita dan tetap terus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, kita akan merespon firman dan renungan kita dengan pujian yang berjudul Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita akan memasuki doa syafaat. Doa syafaat kali ini akan dilayani oleh teman-teman kita, Kevin dan Jojo. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah untuk ibadah remaja pada saat ini Tuhan. Walaupun ibadah kami terganggu karena pandemi corona ya Tuhan, tetapi kami tetap bisa memuliakan nama Engkau ya Tuhan.
Berkati juga untuk studi dan pelajaran kami, semoga bisa berjalan dengan lancar dan kami dapat memahaminya supaya kita bisa pintar ya Tuhan. Berkati juga untuk keluarga kami seperti mama, papa, oma, dan opa. Berkati juga saudara-saudara kami, semoga mereka sehat selalu dan pekerjaannya bisa dilancarkan dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa bagi pelayanan gerejamu dan jemaat. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang kami rencanakan dan lancarkanlah ya Tuhan Yesus, dan juga berkatilah bangsa dan negara ini ya Tuhan Yesus, dan juga berkatilah dokter-dokter ya Tuhan Yesus yang menangani pasien COVID ya Tuhan Yesus. Kami akan menutup doa ini yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kevin Jojo, terima kasih atas pelayanannya pada doa syafaat. Saat ini kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Nanti Engku Andrew akan menutup kita dengan doa berkat. Tetapi sebelum dari itu, kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 440, ayatnya yang pertama, baitnya yang pertama dan kedua, di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini di dalam doa, dan mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang Kau berikan kepada kami. Kami anak-anak remaja sudah beribadah, sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih kami sudah mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami di sepanjang minggu yang akan berjalan nanti Tuhan. Biar kiranya Engkau yang sertai Tuhan, menjaga kami, kesehatan kami, dan segala yang kami butuhkan, kiranya Engkau selalu menyediakannya bagi kami Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, terima kasih untuk hari ini mengikuti ibadah online di YouTube kita PLK Remaja Gemis Bait Allah, dan teman-teman yang lain yang sudah juga
mengikutinya. Terima kasih. Kita kembali lagi di minggu depan. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan selalu menyertai kita. Dah.